Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas etika profesi. Kelompok kami sendiri beranggotakan Akmal Gilang Rosadi, Muhammad Hanif, Ade Putra Maghribi, dan saya sendiri M. Zaki Fadil Ataya, lalu ada Bagus Tito Dwi Saputra. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, jelaskan perbedaan profesi dengan pekerjaan beserta contohnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kode etik? Yang ketiga, diskusikan etos kerja utama dalam bidang IT di Jepang. Berikan dalam bentuk video dan ringkas pesan yang disampaikan dalam video tersebut. Lalu bandingkan etos kerja utama dalam bidang IT di Indonesia, berikan dalam bentuk video dan ringkas pesan yang disampaikan dalam video tersebut. Perbedaan profesi dengan pekerjaan. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan adalah dilihat dari keahliannya. KBBI mendefinisikan pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapatkan nafkah. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya. Profesi diatur oleh etika dan kode etik, sedangkan pekerjaan tidak diatur etika. Profesi menghasilkan jasa bagi orang lain, sedangkan pekerjaan tidak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ade. Selanjutnya yaitu perbedaan profesi dengan pekerjaan. Mengutip e-book Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan oleh Ismantoro Dwi Yuwono, Sarjana Hukum, profesi adalah pengkhususan dari suatu pekerjaan atau dari pekerjaan yang cakupannya luas, kemudian beberapa pekerjaan akan dibedakan dengan profesi. Sedangkan profesi merupakan identitas khusus dari bentuk pekerjaan. Intinya, profesi adalah bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan. Siapa saja yang bisa melakukan pekerjaan, tetapi untuk melakukan sebuah profesi tentu hanya dilakoni oleh mereka yang ahli pada bidangnya. Lalu selanjutnya ada contoh pekerjaan. Contoh-contoh dari pekerjaan adalah sebagai berikut, yaitu seperti petani, nelayan, pedagang. Lalu juga seperti yang sedang digandrungi oleh kaula muda zaman sekarang, yaitu seperti content creator dan juga YouTuber. Selanjutnya. Lalu untuk contoh profesi sendiri yaitu seperti pekerja nuklir, peneliti, teknisi, ilmuwan, fotografer, dan juga pramugari. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanif. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan persoalan selanjutnya, yaitu pengertian dari apa yang dimaksud dengan kode etik. Jadi kode etik adalah seperangkat prinsip-prinsip atau aturan yang menentukan standar perilaku atau praktik yang diterima secara luas dan diharapkan dari individu atau kelompok tertentu dalam suatu profesi, organisasi, atau masyarakat. Kode etik biasanya berisi panduan tentang nilai-nilai, etika, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip moral yang diharapkan untuk diikuti oleh anggota atau pelaku dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Kode etik dapat membantu untuk memastikan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam perilaku dan tindakan seseorang, serta mendorong konsistensi dalam standar praktik dalam suatu profesi atau organisasi. Selanjutnya ada tujuan kode etik. Yang pertama yaitu supaya profesional dalam memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai. Lalu yang kedua ada melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Lalu selanjutnya ada meningkatkan mutu pengabdian profesi, dan yang terakhir memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Nah, untuk fungsi kode etiknya itu sendiri, yang pertama ada sarana kontrol sosial, lalu ada menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan keprofesian, dan yang ketiga ada pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan, dan yang terakhir pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Akmal Gilang. Oke, baik. Terima kasih Hanif. Mungkin Saudara Atta bisa diputar dulu videonya, akan kita simak bareng-bareng bagaimana pekerjaan di Jepang itu, terutama di bidang IT ya, karena kita kuliah di jurusan IT. Langsung di setel, tak?
Oke, sudah kita saksikan bahwasannya di dunia kerja di Jepang itu banyak sekali ahli-ahli IT yang berkembang di Indonesia, berkembang juga di Indonesia dan berkembang juga di negara tersebut, terutama di Jepang. Etos kerja di Jepang itu banyak sekali IT-IT yang membuat sebuah website dan untuk diekspor ke Indonesia, baik itu pembuatan website, mendesain suatu halaman website dan yang lainnya. Nah, di sini ada sudah kita lihat bahwasannya tadi seorang ini sedang membuat website dan di mana beliau menggunakan eh, aplikasi dengan VS Code menggunakan kode igniter. Kemudian di sini banyak sekali tantangannya yang harus dilakukan, terutama bagi matanya ya. Jika melihat layar harus sesuai dengan cahayanya agar tidak sakit juga. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya di dalam dunia IT itu banyak sekali hacker-hacker yang harus kita cegah. Maka dari itu kita harus mempunyai kode etik dalam membuatnya, terutama dengan keamanan sistem informasi, keamanan database dan yang lainnya itu harus kita jaga etika kita selama menjadi programmer. Mungkin slide selanjutnya. Nah, di sini ada etos kerja di bidang di Jepang itu dibagi menjadi 5, yaitu satu keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis dari orang Jepang tersebut sangat menekankan bahwasannya keterampilan teknis dan keahlian di bidang IT, mereka menghargai orang-orang yang mempunyai keterampilan teknis yang tinggi dan cenderung memperhatikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Nah, di sini maksud maksud dari keterampilan adalah bahwasanya kita juga mempunyai kode etik selama kita bekerja di suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan secara biasa. Kemudian ada tim kerja. Nah, di sini ada tim kerja industri IT. Bahwasanya orang Jepang bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai macam keahlian. Mereka menghargai kerja keras dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi di sini di slide sebelumnya bahwasanya seorang kerja IT tidak mungkin kerja sendiri, akan tetapi bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah tersebut bareng-bareng mencari problem solving bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Kemudian disiplin. Nah, seorang IT juga harus disiplin untuk mengerjakan suatu progresnya agar suatu progres tersebut dapat dilihat oleh customer bahwasanya progres tersebut baik atau tidaknya. Kemudian rendah hati. Nah, jadi di orang Jepang juga menghargai sikap rendah hati di bidang IT. Mereka cenderung menghargai karyawan yang bekerja dengan rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Nah, di sini jika kita mempunyai ilmu lebih, mempunyai ilmu yang sangat lebih dari orang lain, maka kita tidak boleh sombong. Kita harus mengajarkan orang tersebut untuk bisa bareng. Kemudian di sini ada inovasi. Nah, di sini ada inovasi bahwasanya orang Jepang juga sangat inovatif dalam pekerjaan mereka di bidang IT. Mereka selalu mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka, dan cenderung menghargai orang-orang yang memiliki ide baru yang dapat membantu perusahaan mereka berkembang. Nah, jadi seorang IT itu kita harus mempunyai inovasi dan ide kreatif agar kita mempunyai ide untuk membuat suatu program yang lebih maju dan unggul. Mungkin slide selanjutnya dijelaskan oleh Bagus Tito perbandingan dari uh, video satu dan video kedua. Kepada Bagus dipersilakan. Oke, dilanjutkan saja videonya, Atta. Brought to you by Global Ethics Solutions. Computers, respect. Now, let's consider some ethical issues that arise when using technology and networks. The most obvious ethical issue with technology is simply the misuse of personal time, such as using the company time to surf the web or conducting personal business at work. This includes surfing inappropriate websites, websites unrelated to work, chat rooms, viewing pornographic or racist sites. There is also the misuse of bandwidth, such as running programs, downloading music, or other kinds of operations that take up bandwidth. Email issues include invasion of privacy,
by failing to protect personal information, customer information, and confidential company information, wasting time for personal email, inappropriate use such as soliciting, harassment, or running an outside business, email viruses, and hacking. Proper use of technology is really about responsibility and respect. When you use the technology for the purpose it was intended, you show respect for ownership. If you use something inappropriately or for personal use, you are not respecting the rights of the owner. Additionally, you don't show respect for privacy and confidentiality. Just because you can access information doesn't mean you should. Breaking into an electronic file is no different than breaking the lock on a door. It is still breaking and entering, and any information obtained as a result is stolen and is a violation of that individual's rights, privacy, and confidentiality. And finally, proper use of technology shows your respect for property. Tampering with or changing electronic information is vandalism and shows disrespect for others' property. Remember that the same ethical principles apply for use of technology as they do for any other type of physical asset. This is a Global Ethics Solutions presentation. Be sure to follow us online, like and share. Oke, saya akan perjelaskan sedikit tentang video tersebut, walaupun videonya itu dalam berbahasa Inggris, tapi ini berbasis informasi umum. Jadi tentang etos kerja yaitu di dalam pekerjaan bidang IT. Nah, di situ ada pernyataan komputer atau respect, diartikan bahwa kita harus menggunakan komputer yang seharusnya, yaitu bertanggung jawab dan menghargai komputer tersebut dengan baik dan benar. Nah, untuk itu kita terjauhi dari masalah kode etika atau kode etos di dalam lingkungan pekerjaan dalam bidang IT tersebut. Di dalam pekerjaan bidang IT banyak masalah seperti penyalahgunaan waktu pribadi, yaitu seperti menggunakan waktu luangnya itu jadi sia-sia karena digunakan dengan main internet seperti buka sosial media atau browsing internet. Nah, setelah itu ada penyalahgunaan bandwidth, yaitu mendownload hal-hal yang tidak berguna dalam pekerjaan, yaitu untuk personal gain atau keuntungan pribadi seperti mendownload musik atau mendownload video yang lain-lainnya dalam pekerjaannya. Setelah itu gagal dalam mengamankan data pribadi di dalam profil perusahaan tersebut. Setelah itu penggunaan teknologi yang baik dan benar yaitu dipakai dengan secara tanggung jawab dan respect. Kita memakai teknologi yang seharusnya dilakukan, kita harus menggunakannya dengan tanggung jawab. Bila Anda menggunakannya untuk perbaikan sendiri dan tidak pantas, berarti kita tidak menghargainya. Dan ketika kita kerja di perusahaan IT, kita juga dapat mengakses beberapa informasi. Nah, di sini kita harus juga bisa menjaganya, mengamankan dan menggunakan data informasi tersebut dengan baik, tidak untuk keuntungan pribadi atau tindakan jahat. Jadi intinya kita menggunakan teknologi tersebut sesuai perintah yang seharusnya, bukan untuk kepentingan pribadi yang lainnya, karena itu milik perusahaan tersebut dan perusahaan teknologinya tersebut. Mungkin sekian dari ringkasan video tersebut. Saya kembalikan untuk Saudara Atta. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.